Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa produk pressure cooker untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah menggambar teknik. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifika Wulandari dengan NIM I032104. Perkenalkan, nama aku Faris Wahyudi dengan NIM I032142. Perkenalkan, nama aku Ilham Faras Sudirna dengan NIM I032150. Perkenalkan, nama saya Kanai Aurelia Putri dengan NIM I03211057. Perkenalkan, nama aku Miko Fernando dengan NIM I032166. Perkenalkan, nama saya Novita Salambardita dengan NIM I03211083. Perkenalkan, nama saya Fidelia Johan dengan NIM I03211106. Langsung saja, kita mulai presentasi tentang produk kami yaitu pressure cooker. Berikut adalah hasil akhir produk SMD pressure cooker yang telah kami buat. Terdiri dari 23 part. Berikut part list bill of material dari produk kami. Part pertama yaitu FIR, part 2 besi pengganjal, part 3 mur M 16x1, part keempat mur kotak, part kelima konektor gagang, part 6 baut, part 7 rongga uap, part 8 silikon karet, part 9 bodi panci, part 10 gagang panci, part 11 tutup panci, part 12 rongga bawah tutup, part 13 rongga uap kecil, part 14 gagang bodi panci, part 15 karet tebal, part 16 mur baut M10x1, part 17 baut penghubung, part 18 pengganjal gagang, part 19 gagang tutup panci, part 20 baut konektor tutup, part 21 baut, part 22 rongga uap plastik, part 23 mur M6x1. Jadi saya di sini akan menjelaskan part 1 yaitu FIR menggunakan coil, kemudian menggunakan metode extrude di bagian ujung atas dan ujung bawah FIR. Kemudian untuk ukurannya, part tersebut memiliki panjang 35 mm dengan jari-jari luar 3,90 mm dan jari-jari dalam 3,10 mm. Kemudian diameter dalam pir tersebut adalah 0,80 mm dengan jarak antara ujung pir dengan lilitan pertama yaitu 2,99 mm dan jarak antara lilitan satu dengan lilitan kedua yaitu 3,41 mm. Nah, lilitan part tersebut ada 10. Kemudian kuantiti dari pir ini adalah 1 dan kemudian materinya terbuat dari stainless steel. Pir ini berfungsi untuk menyambungkan antara part 18 dan part 19. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan part kedua yaitu besi pengganjal. Nah, pada besi pengganjal ini saya mulai dengan membuat sketsa seperti ini, lalu diekstrud. Setelah diekstrud, dilakukan fillet kepada setiap sisi agar membentuk lengkungan seperti ini. Nah, untuk ukuran, lanjut di drawingnya saya pertama mengambil base dari tampak depannya, lalu diproyeksikan ke bawah. Lebar dari besinya yaitu 20 mm, tingginya 5 mm, dan ketebalan besinya yaitu 0,5 mm. Untuk fungsi besi ini yaitu membantu mengganjal pada part 18. Selanjutnya saya akan menjelaskan part 3 yaitu mur. Pertama akan membuat sketch dengan lingkaran lalu ada poligon di dalamnya. Setelah itu diekstrud yang lingkaran, lalu diekstrud kembali. Setelah itu dibuat thread di bolongan yang di tengah. Untuk ukuran dari poligon ini adalah dengan diagonal 19 mm, lalu juga di fillet dengan ukuran 1,31 kali dengan kemiringan 60 derajat, lalu di dalamnya ada thread dengan ukuran M16 kali 1 mm. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan part keempat yaitu mur kotak. Nah, dalam proses pembuatannya ini terdapat 3 kali extrusion. Nah, sebelum diekstrud itu pertama membuat sketsa kotak luarnya seperti ini, lalu diekstrud. Seterusnya dengan membuat sketsa lingkaran di tengah ini dan diekstrud lagi. Untuk ekstrud terakhir itu yaitu lingkaran yang di dalam agar terdapat lubang seperti ini. Nah, untuk fitur yang terakhir yaitu thread untuk bagian dalam. Untuk drawingnya seperti ini. Dari drawing pertama mengambil base dari tapak atas lalu diproyeksikan kanan seperti ini. Untuk lebar dari kotaknya yaitu 17 mm dan tinggi 20 mm. Untuk ketebalan extrude kotaknya yaitu 1 mm dan ketebalan extrude dari lingkarannya itu 2 mm. Dan untuk threadnya dengan ukuran M16 kali 1. Jadi saya akan menjelaskan part 5 yaitu konektor gagang. Cara membuatnya yaitu menggunakan membuat persegi sejumlah 3, lalu kemudian diekstrud untuk kedua sisi di kanan dan kiri, kemudian di tengah diekstrud. Nah, lalu membuat lingkaran di ketiga sisinya. Nah, yang terakhir yaitu membuat thread untuk di dalam lingkaran tersebut. Kemudian untuk ukurannya, ekstrud bagian tengah sisi persegi ini adalah 13 mm dengan kedua sisi lainnya yaitu 1,90 mm. Untuk panjang sisi persegi ini ada 10 mm dengan jarak antara pojok sisi dengan
lingkaran adalah 2,23 mm dengan diameter lingkaran yaitu 5,50 mm. Nah, thread yang digunakan adalah 5 kali 0,56 H. Nah, part ini digunakan untuk menyambungkan baut nomor 6 dengan kuantiti 2 dan material yaitu steel. Berikut adalah part 6 baut. Pertama, saya membuat sketsa, lalu saya extrude. Lalu untuk badannya saya menggunakan sketsa baru, lalu saya extrude. Untuk ulirnya saya menggunakan thread. Untuk persegi di atasnya saya menggunakan sketsa, lalu saya extrude ke dalam. Untuk bagian sampingnya saya menggunakan fillet untuk mendapatkan lengkungan. Berikut ukurannya, yaitu panjangnya 13, diameter atasnya 10, threadnya M5 kali 0,5, ketebalan dari perseginya 1 mm, panjang dari perseginya 2,97 kali 1. Kuantiti dari baut ini yaitu 2, materialnya stainless steel untuk menghubungkan bodi panci dengan gagang panci. Baik, berikutnya part 7 yaitu rongga uap. Cara pembuatannya yaitu dengan cara masuk ke sketch, kemudian pakai fitur revolve di inventor, kemudian setelah di revolve masuk ke extrusion 1, di mana membuat 4 lingkaran ini menggunakan circular pattern berjumlah 4. Kemudian untuk drawingnya, rongga uap ini kuantitinya 1, kemudian bermaterial iron cast. Untuk ukuran lingkarannya yang paling dalam yaitu dengan jari-jari 5, untuk yang tengah yaitu jari-jari 7,5, untuk sudut kemiringannya 119,57 derajat. Terus ini pakainya section ya. Kemudian untuk lubang di tengah yang berjumlah 4 itu berjari-jari 2,5. Untuk jarak antara lubang ini, ujung lubang sampai atas 2,5 mm juga. Kemudian untuk radius kelengkungan ini jari-jarinya radius 5 mm. Terus antara ujung sini sampai ujung sini 1,25 mm. Kemudian bentuk aslinya akan seperti ini. Selanjutnya adalah part ke-8 yaitu silikon karet. Nah, part ini itu kuantitinya 1 dan terbuat dari silikon atau karet. Nantinya part ke-8 ini akan jadi seal buat badan si pancinya itu. Nah, pertama mulai dari sketsanya itu ada 3 lingkaran. Lingkaran pertama dan ketiga itu besarnya sama, sedangkan lingkaran yang kedua itu lingkarannya lebih besar diameternya. Nah, setelah itu langsung aja di revolve keseluruhannya. Nah, untuk ukurannya lebih detailnya, itu yang lingkaran pertama dan ketiga itu diameternya itu 241 mm, sedangkan yang di revolve ini 254 mm diameternya. Nah, kalau udah di revolve tuh hasilnya kayak agak keluar kayak gini nih. Nah, ini panjang revolve ini 4 mm, sedangkan dari sini ke sini itu ada 20 mm. Nah, sedangkan panjang si yang ini nih itu 240,50 mm. Nah, yang revolve ini, nah di dalamnya, bagian dalamnya itu ada 2,36 mm sama 2,21 mm. Berikut adalah part 9 bodi panci. Pertama saya menggunakan sketsa, lalu saya melakukan fitur revolution. Lalu saya melakukan fitur fillet di setiap sisinya baik dalam maupun luar. Lalu saya membuat sketsa baru di bagian atas dengan menggunakan fitur cyclone pattern. Lalu saya menggunakan fitur extrusion untuk mengekstrud bagian dalam. Berikut adalah ukuran dari bodi panci. Ukuran terkeluarnya yaitu 270 diameternya atau R-nya 135. Lalu di bagian dalamnya yaitu 250. Di bagian bawahnya yaitu 190. Di setiap sisi lingkarannya terdapat lubang yaitu sekitar 47,18 dan 85,18. Lalu saya belah di bagian sectionnya untuk melihat bagian dalamnya. Ukuran lingkaran ini yaitu diameternya 5, bagian bawahnya 180 dan 207,47. Tebalnya yaitu 31 mm. Fillet yang saya gunakan yaitu 20, 25, dan 5. Bodi panci ini memiliki kuantiti 1, material stainless steel. Berikut adalah part 10 yaitu gagang bodi panci. Pertama saya membuat sketsa, lalu saya ekstrud ke dalam untuk mendapatkan lubang di dalamnya. Lalu saya buat sketsa baru untuk mendapatkan lengkungan tersebut, lalu saya ekstrud untuk mendapatkan lubang di bagian pegangan. Lalu di setiap sisi lengkungan saya menggunakan fitur fillet untuk mendapatkan lengkungan. Lalu saya menggunakan sketsa baru untuk mendapatkan persegi, lalu saya ekstrud ke dalam, dan lingkaran saya ekstrud ke dalam untuk mendapatkan lubang. Lalu saya menggunakan fitur thread. Berikut adalah ukuran yang saya gunakan, panjangnya yaitu 72, lalu 70 dan 67. Untuk lengkungannya saya menggunakan jari-jari 40 dan 45. Panjangnya 51,72 di setiap pojok kiri dan pojok kanan, panjangnya 7,17. Ketinggian antara ujung ke
bodi gagang panci yaitu 10 dan 10. Lalu saya menggunakan section AA 1:1 untuk mendapatkan bagian dalamnya dengan ketebalan atasnya yaitu 10,27 dan tingginya 24,52. Ketebalan sampingnya yaitu 8 mm. Lalu lengkungannya yaitu fillet 10 dan fillet 10, baik dalam maupun luar. Di dalam lingkaran ini saya juga menggunakan fitur treat yaitu ukurannya M5 x 0,5. Gagang bodi panci ini memiliki kuantiti 1 dan material plastik. Fungsi dari bodi ini untuk sebagai pemegang bodi panci. Jadi saya akan menjelaskan part 11 yaitu tutup panci. Sketch pertama saya revolve akan membentuk bodi tutup panci secara keseluruhan. Kemudian sketch kedua saya membuat 4 lingkaran di atas tutup panci tersebut untuk gunanya untuk memasukkan part selanjutnya. Kemudian pada lingkaran di samping tutup panci ini saya menggunakan mirror dan mirror agar mendapatkan hasil yang sama. Lalu di bawah tutup panci ini saya menggunakan persegi, kemudian saya extrude dan menggunakan silikon pattern yaitu sejumlah 6. Untuk ukurannya, tutup panci ini memiliki jari-jari luar 135 mm, jari-jari dalamnya 132 mm, kemudian bagian bawahnya itu saya menggunakan lingkaran dengan jari-jari 124,06 mm. Lalu untuk 3 lingkaran ini memiliki diameter 15 mm. Lingkaran pada depan tutup panci ini memiliki diameter 14 mm. Kemudian untuk diameter lingkaran atas dari tutup panci ini adalah 127,79 mm. Kemudian saya menggunakan fillet R10 dan fillet R20. Untuk tinggi panci ini adalah 13,51 mm. Kemudian saya menggunakan extrude yaitu setebal 3 mm. Kemudian untuk samping tutup panci ini saya menggunakan persegi, kemudian dengan panjangnya 40 mm dan filletnya 2. Lalu untuk celuman ini memiliki panjang 60 mm. Kemudian saya juga menggunakan section untuk menjelaskan bagian dalam dari tutup panci ini dengan AA 1:2. Kemudian saya menggunakan detail untuk memperlihatkan celuman di bagian atas tutup panci ini dengan B1:1 dengan grade 2 dan 5, kemudian menggunakan R5 dan R10. Tutup panci ini memiliki kuantiti 1 dengan materi stainless steel, fungsinya untuk menutup bodi panci. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan part 12 yaitu rongga tutup bawah. Yang pertama dilakukan adalah membuat sketsa seperti ini, lalu langsung di revolve hingga didapat bentuk seperti ini. Setelah didapatkan seperti ini, langsung memakai fitur cell agar terdapat bolongan di tengahnya seperti ini. Setelah itu membuat sketsa lagi, itu sketsa rongga untuk uap keluar masuknya uap itu seperti ini, dan diperbanyak dengan menggunakan fitur circular pattern sebanyak 18. Langsung ke drawingnya. Untuk drawing saya memakai base dari tambah atas yaitu ini, lalu difleksikan ke samping seperti ini, ke bawah seperti ini. Nah, untuk ukuran lingkaran paling luasnya yaitu dengan diameter 30 mm dan lingkaran di dalamnya jari-jari 13,65 mm. Terus untuk rongga uapnya ukuran tingginya yaitu 8 mm dan lebar 1 mm. Untuk bagian bawah dari rongga tutup ini memiliki diameter 20,39 mm dan lengkungan bawahnya itu dengan fillet dengan jari-jari 2 mm. Terus terdapat lengkungan di samping seperti ini itu menggunakan jari-jari sebesar 22 mm. Selanjutnya saya akan menjelaskan part 13 yaitu rongga udara. Pertama seperti ini, lalu setelah itu di revolution sehingga menjadi utuh, lalu yang digunakan dan juga ada chamfer di bagian atas ini dan juga ada extrude bagian bolongan dalam ini. Untuk ukurannya ada threadnya yaitu ukuran 15 x 0,5, lalu juga yang dalamnya juga ada berbagai lingkaran dengan diameter yang sudah tertera di drawing ini. Lalu juga ada lingkaran dengan ukuran 1 mm dan juga lingkaran dalam ini sepanjang 10 mm. Selanjutnya ada part 14 yaitu gagang dari untuk bodi disambungkan ke part 9 yaitu bodinya. Untuk proses pembuatan awal masuk ke sketch pertama yaitu dibagi tiga tahap. Untuk extrude-nya, yang pertama extrude-nya di bagian ujung atas ini, kemudian yang extrude kedua di tengah sini, yang ketiga di ujung paling bawah ini.
Kemudian tak lupa di sisi-sisinya diberi fillet. Kemudian menggunakan fitur workbench juga di exit line. Kemudian tak lupa untuk memberi rongga di dalam gagang ini agar sekiranya mirip dengan produk aslinya. Kemudian lupa juga diberi fillet di dalam rongga tersebut. Kemudian yang selanjutnya pada bagian untuk menyambungkannya ke bodi itu membuatnya terdapat rongga di mana harus menggunakan extrude juga. Terus juga ada sisi-sisinya diberi fillet. Nah, untuk pembuatan rongga di sini itu menggunakan fitur shell. Kemudian untuk tampak bawahnya pada extrusion 11 membuat agar fungsinya untuk sebagai jalannya pengganjal hitam yang di part ke pengganjal gagang per 12. Kemudian extrusion 13 itu membuat segitiga kecil di sini. Untuk extrusion 14 itu membuat ini sekiranya untuk agar menyambung di antara part 9 yaitu part putih. Kemudian untuk drawingnya dibikin section yaitu B ini, terus ada proyeksi dari atas, dari bawah, kemudian dari atas juga. Untuk panjang keseluruhan gagang putih ini yaitu 135 mm. Kemudian di panjang ini diberi semacam patungan dengan jari-jari 100 mm. Untuk lebar bawahnya 26,78 mm. Untuk lebar atasnya 51 mm. Kemudian di ujung atasnya ini diberi lengkung dengan jari-jari radius 125 mm. Kemudian untuk yang jalan untuk pengganjal hitam itu nanti dengan tinggi totalnya itu 19,8. Kemudian untuk tiap kotak ini 10 mm. Untuk segitiga ini tingginya 7 mm. Untuk tampak atasnya, di mana yang tampak atas ini menyambungkan ke part putih, itu terdapat lingkaran di sini dengan jari-jari 2,5 mm. Oh ya, untuk 14 gagang putih ini materialnya plastik ya, dengan jumlah 1. Selanjutnya adalah part 15, yaitu karet baut. Nanti itu karet baut disatukan dengan part 16 dan 17 dan akan menjadi seperti ini gambarnya, yang aslinya. Jadi mereka tuh satu kesatuan gitu. Nah, jadi awalnya itu bikin lingkaran, 2 lingkaran dengan diameter yang berbeda, habis itu diekstrud. Diekstrud itu 3 mm. Nah, lanjut ke drawingnya. Nah, di sini lingkaran dalamnya itu 4 mm, lingkaran luar itu diameternya 12 mm. Sedangkan ketebalan dari ekstrud itu 3 mm. Nah, ini gambarnya. Selanjutnya adalah part ke-16, yaitu baut mur. Nah, di baut mur itu pertama kita bikin lingkaran-lingkaran dulu, lingkaran dengan diameter berbeda, sehingga lingkaran luar ini dan lingkaran sini awalnya. Terus dibikin poligon dengan cara di-chamfer. Nah, selanjutnya di-extrude. Pertama extrude bagian situnya, kedua extrude bagian di chamfernya itu, yang ketiga bagian dalam. Nah, buat bagian sini, karena itu di-chamfer, nah yang bagian ketiga itu di-extrude juga. Nah, itu bagian tengah tabung ini. Dari tapak sampingnya itu bisa terlihat. Nah, di sini panjang sini ke sini tuh 3 mm kan. Nah, ini tampak aslinya. Ini tuh bahannya steel dan kuantitinya cuma 1. Selesai. Oke, selanjutnya adalah part 17, yaitu konektor baut tutup ini. Yang pertama bikin sketsa dulu bentuk. Kemudian itu di-extrude. Nah, extrude tuh bagian sini. Sketsanya kan tadi hanya lingkaran, ini nggak terlalu sulit. Lingkaran-lingkaran dengan diameter rendah, kemudian di-extrude bagian sini, dalamnya dihilangin. Nah, kemudian extrude bagian sini nih, tabung ini. Ketiga, extrude bagian samping. Jadi sampingnya itu kayak dia berbuku-buku gitu. Terakhir extrude bagian paling belakang. Nah, ini nih. Nah, kalau untuk lebih jelasnya, lihat di drawing ukuran-ukurannya. Nah, untuk bagian depannya itu lingkarannya kurang lebih kayak gini dengan diameter 2, kemudian yang sebelah sini diameter 6, ini 3, dan yang paling luar itu diameter 6. Nah, ini tampak sampingnya. Nah, ini tampak samping belakang ini sama kayak diameter awal itu 2 dan 3, kemudian ini tadi di extrude 1 mm. Nah, yang ini tuh jarak dari sini ke sini tuh 0,50 mm, sedangkan panjang ini nih, lebar ini adalah 2 mm. Nah, seperti itu.
Nah, ini adalah gambar aslinya, dan ini juga dari feel dan kuantitinya cuma satu. Seperti yang saya bilang di part sebelumnya, kalau nanti ini akan jadi seperti ini. Jadi mereka part 16, 17, part 15, 16, 17 ini adalah kesatuan. Kemudian pada part selanjutnya yaitu part pengganjal gagang. Nah, jadi sketsnya kurang lebih seperti ini. Kemudian sketsnya itu di extrude, lalu kita mirror. Untuk mirror extrudan ini dan ini. Kemudian kita juga ada fillet di bagian atasnya. Untuk ukurannya pada bagian atas ini ukurannya adalah 7 mm. Oh ya, sebelumnya ini saya menggunakan base dari tampak depan, kemudian saya proyeksikan ke tampak samping. Dan ini tampak atas. Untuk ukuran dari sini sampai sini itu sebesar 135 derajat, kemudian sini sampai sininya 144 derajat. Untuk bagian sininya, bagian atasnya menggunakan jari-jari 4 mm. Oke, untuk part ini sendiri nantinya akan berhubungan dengan part 19, yaitu gagang pada tutup panci, kemudian part 1 dan part 2. Oke, untuk part selanjutnya yaitu part gagang tutup. Nah, untuk gagang tutup sendiri nantinya akan berhubungan dengan part tutup panci, kemudian part 18 yaitu pengganjal gagang, kemudian juga part 2 yaitu pier. Kemudian juga nanti terdapat part 1 juga nanti ditaruh di sini part 1-nya. Oke, untuk pembuatannya sendiri mula-mula kita strukturnya sama seperti pembuatan pada gagang pancinya sendiri, namun hanya ditambah dengan sketch lagi seperti ini di bagian sininya. Nah, dan nantinya akan diekstrud, kemudian dibuat bagian dalamnya seperti ini. Untuk bagian dalamnya nanti kita sketch juga bagian sini, membuat seperti ini. Nah, ini fungsinya nanti untuk menaruh part 18, yaitu pengganjal gagang. Nanti akan ditaruh di sini, diselipkan di sini. Kemudian pada dalam gagang ini juga tidak lupa kita ekstrud juga untuk tempat pada part 2, yaitu pier. Nantinya akan dipasang di bagian sini. Untuk ukurannya sendiri yaitu ini dari saluran base dari bottom. Kemudian ini nanti diproyeksikan ini dari depan dan dari belakang. Nah, kemudian juga saya melakukan section view di sini. Namun untuk ukurannya saya tempatkan di sini. Ini dari tampak samping. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan part ke-20 yaitu baut konektor tutup. Pertama dilakukan yaitu membuat sketsa seperti ini. Lalu langsung di revolve agar terdapat bentuk seperti ini. Nah, seperti ini setelah di revolve. Lalu kepala bautnya itu dilakukan chamfer agar terdapat lengkungan atas dan bawah seperti ini. Seterusnya membuat sketsa lagi untuk pinggang dari bautnya. Sketsanya itu yaitu untuk garis bantu memotong ujung lingkaran. Jadi setelah dibuat sketsa lalu diekstrud agar terpotong seperti ini. Nah, ini bagian luar ini dipotong, diekstrud. Lalu memakai Victor Treat untuk bagian bawahnya dengan ukuran spesifikasi M6x1. Seterusnya membuat sketsa lagi di bagian bawah dan langsung diekstrud ke bawah sebagai tambahan. Setelah diekstrud disamper kembali agar ada lengkungan seperti ini. Serta terakhir membuat lingkaran paling kecil di bagian atas dan langsung diekstrud dengan extends all keseluruhan hingga ke bawah, dari atas hingga ke bawah. Lanjut ke drawingnya
seperti ini. Nah, untuk ukuran lingkarannya ada 3, lingkaran paling atas yaitu paling besarnya 6 dengan diameter 6 mm, yang kedua 4 mm, yang paling kecil 2 mm. Terus untuk bagian pinggang yang di extrude tadi itu panjangnya 6,63 mm. Untuk tinggi kepala bautnya yaitu 8 mm. Terus bagian yang tripnya itu panjangnya 10 mm. Selanjutnya saya akan menjelaskan part 21 yaitu baut body. Yang pertama adalah membuat sketch lingkaran ini dengan salib di dalamnya. Lalu lingkaran ini di-extrude dan lalu di-chamfer. Lalu salib ini juga di-extrude ke dalam. Dan setelah itu ada extrude lagi sepanjang ini. Dan diberikan thread. Untuk ukurannya ada diameternya 7 dengan panjang bautnya itu 13 mm, lalu ukuran threadnya juga M3 kali 1 mm, dan di-chamfer juga sepanjang 2 mm. Salib itu juga di-extrude ke dalam sedalam 1 mm. Selanjutnya ada part 22 yaitu plastik uap, di mana nanti plastik ini disambungkan ke part 7 sebagai untuk keluarnya uap. Itu ya motion dibuat sederhana saja seperti ini. Nanti tinggal diberi fillet di ujung-ujung sini dan di bawah sini diberi fillet. Kemudian untuk drawingnya, untuk tampak atas lingkaran paling luar ini berjari-jari 7,5 mm. Untuk lingkaran yang tengah ini berjari-jari 5 mm. Untuk ini base ya. Kemudian untuk kemiringannya 116,57 derajat. Untuk ketinggian antara ujung sampai ujung sini 2,5 mm. Terus tengahnya sini dengan ukuran 10 mm. Filletnya 2,5 mm. Untuk antara jarak sini sampai sini 5,96 mm. Untuk material part 22 ini menggunakan plastik dengan kuantiti 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan part terakhir itu untuk part 23 itu mur. Pertama membuat sketch dulu seperti ini, lalu di-extrude lingkarannya. Setelah di-extrude di fillet, setelah itu di-extrude kembali untuk memotong seperti poligon, lalu extrude lubang di tengahnya itu. Setelah itu lubang di tengah itu diberikan thread. Untuk ukurannya, ukuran diameter lingkaran di dalamnya itu ada ukuran thread di dalamnya adalah M6 dikali 1 mm. Untuk diagonal poligonnya itu 18 mm. Dan ketebalan dari mur ini adalah 5,75 mm. Setelah itu di-chamfer juga dengan ukuran 1,35 dan kemiringannya 60 derajat. Berikut adalah drawing assembly pressure cooker. Pertama, saya menggunakan section AA 1:3 untuk memperjelas bagian dalam pressure cooker. Yang kedua, menggunakan section B 1:2 untuk memperjelas bagian gagang pressure cooker. Part yang pertama yaitu pier, terletak pada bagian gagang tutup panci. Part yang kedua yaitu besi pengganjal, terletak pada bagian gagang tutup panci. Part ketiga yaitu mur M16x1, terletak pada bagian rongga untuk penghubung rongga uap kecil. Part keempat yaitu mur kotak, terletak pada bagian tutup panci, gagang tutup panci. Part kelima yaitu konektor gagang. Konektor gagang ini untuk menghubungkan antara gagang dengan bodi panci. Part keenam yaitu baut. Baut di sini untuk menghubungkan sisi kanan kiri antara gagang dan bodi panci, antara penghubung konektor. Lalu part ketujuh yaitu rongga uap. Rongga uap ini terletak pada atas tutup panci yang dihubungkan dengan mur untuk mengeluarkan uap panas pada pressure cooker. Part 8 yaitu silikon karet, terletak pada bagian tutup panci untuk menghubungkan antara bodi panci dengan tutup panci. Part ke-9 yaitu bodi panci, bagian tubuh utama bodi panci. Part 10 yaitu gagang panci. Gagang panci ini terletak pada bagian sebelah kiri bodi panci. Part 11 yaitu tutup panci. Part 12 yaitu rongga bawah tutup panci. Rongga bawah di sini untuk menyaring agar uapnya keluar melalui rongga uap. Part 13 yaitu rongga uap kecil. Rongga uap kecil ini untuk membantu keluarnya uap yang terletak di atas tutup panci.
Part ke-14 yaitu gagang bodi panci. Part ke-15 yaitu karet tebal. Karet tebal ini terletak di dalam tutup panci untuk menghubung antara tutup panci dengan gagang. Part ke-16 yaitu umur baut. Part 17 yaitu baut penghubung. Jadi part 15, 16, 17 ini untuk menghubungkan antara tutup dengan gagang tutup panci. Part 18 yaitu pengganjal gagang. Pengganjal gagang ini digunakan untuk geraknya pir yang terdapat pada tutup panci untuk mengunci. Part 19 yaitu gagang tutup panci di bagian atas. Part 20 yaitu baut konektor tutup sebagai konektor antara rongga uap bawah dengan rongga uap atas. Part 21 yaitu baut untuk konektor tengah antara gagang dengan bodi panci. Terletak di sini. Part 22 yaitu rongga uap plastik di bagian atas rongga uap besi. Part 23 yaitu mur M6x1 terletak di dalam rongga uap. Berikut adalah produk pressure cooker assembly buatan kami, dan berikut adalah simulasi pergerakan dari produk kami. Yang pertama yaitu pergerakan antara gagang tutup panci dengan gagang bodi panci, di mana pengganjal plastik ini akan mengunci dengan pergerakan pir di dalamnya ketika gagang tutup panci tepat berada di atas gagang bodi panci. Pergerakan selanjutnya yaitu pada rongga uap atas tutup panci akan bergerak ketika terdapat tekanan panas sehingga mengeluarkan uap panas. Sekian presentasi kami mengenai produk pressure cooker dari sketsa hingga assembly. Untuk memenuhi tugas akhir menggambar teknik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.